Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep akhirnya memberikan jawaban terkait arah langkah politiknya. Ia mengaku siap untuk maju menjadi calon wali kota Depok pada Pilkada 2024. Jangan coba-coba jadi calon wali kota di kota Depok kalau belum memahami tentang karakter Depok, ya. Saya Kaisang Pangarep. Insya Allah dengan ini saya siap untuk hadir menjadi Depok pertama. Beda orang Betawi sini dengan orang Jawa itu beda. Walaupun di Depok banyak orang Jawa. Kita akan mempersiapkan itu dengan tim sematang mungkin supaya Depok maju ke depan. Orang Jawa di Depok sudah berinteraksi dengan tadi masyarakat urban. Gitu. Makanya harus belajar banyak. Sebenarnya gini, saya tuh pengen membantu orang lebih banyak. Kalau misalnya di perusahaan kan misalnya katakan saya cuma bisa membantu 100 orang. Tapi kan kalau dengan saya jadi wali kota atau sebagai eksekutif itu kan bisa membantu orang jauh lebih banyak. Jangan coba-coba jadi calon wali kota di kota Depok kalau belum memahami tentang karakter Depok. Karakter Depok harus dia paham dulu. Ya, karakter warganya juga begitu. Pokoknya Depok ini adalah pertama warganya cerdas-cerdas. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, terus mendapatkan dukungan untuk maju sebagai calon wali kota Depok pada Pilkada 2024. Sebagai warga gitu ya, siapa yang hadir di sini, yang penting dia bisa membawa kesejahteraan masyarakat Depok, monggo kita sambut. Kalau saya sih setuju aja Mas, udah saatnya lah generasi milenial untuk bisa jadi pemimpin daerah, itu suatu hal yang baru. Saya setuju. Dia juga menyatakan bahwa dia siap, berarti 70% tuh dia udah yakin bahwa dia akan memajukan kota Depok. Kan ada orang Depok yang nggak paham tentang Depok, karena Depok dijadikan hanya sebagai tempat tidur. Ini orang nggak kenal Depok. Masyarakat kota Depok itu sangat membutuhkan Kaisang untuk menjadi wali kota Depok. Walaupun kamu misalnya kemarin, dia nggak milih saya, lu kan dulu kagak milih saya, ngapain minta-minta? Kita butuh sosok muda, kita tahu anak-anak muda di kota Depok itu butuh akan perubahan. Saya rasa Depok memang perlu diselamatkan dari kekuasaan PKS yang sudah 20 tahun menguasai Depok. Kaisang perlu didukung maju, bukan saja karena dia pintar, kreatif, kerja keras, dan muda. Dia nasionalis sejati dan membuktikan semangat kebangsaannya dalam tindakan-tindakan, bukan sekedar kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Kaisang Pangarep. Saya sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga saya. Insya Allah dengan ini saya siap untuk hadir menjadi Depok pertama. Mohon dukungannya. Merdeka! Sempat kontroversi. Baliho bergambar Kaisang Pangarep yang terpampang di pinggir jalan kota Depok terancam dicopot. Baliho tersebut berisi dukungan untuk Kaisang Pangarep sebagai calon wali kota Depok 2024 dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang dipajang di Jalan Raya Margonda, Kota Depok, Jawa Barat. Dengan kewenangannya, Wali Kota Depok Muhammad Idris mengeluarkan surat edaran atau SE untuk segera dilaksanakan kepada Satpol PP, yakni membersihkan Kota Depok dari segala macam baliho dan spanduk, serta atribut kampanye lainnya. Fraksi PDIP DPRD Kota Depok gusar dengan surat edaran atau SE, penertiban atribut partai politik dan lainnya di Depok karena dianggap tidak urgent. Jangan mentang-mentang penguasa daerah, kemudian dia keluarkan penertiban SE saja, padahal urgensinya belum penting. Ucap Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Depok Ikra Fani Hilman, Selasa 4 Juli 2023. Menurut dia, masih banyak permasalahan lain di Kota Depok yang seharusnya diurus oleh M. Idris, yang tak lain adalah kader PKS itu. Masih banyak hal penting yang harus diurus Pak Idris daripada sekedar baliho, ujarnya. Dalam kesempatan itu, Ikra Fani justru menilai Idris hendak membatasi ruang gerak Kaisang Pangarep dan lawan politik lainnya melalui SE penertiban tersebut. Untuk diketahui, Kaisang yang merupakan putra bungsu Presiden Jokowi ini didorong menjadi calon wali kota Depok oleh Partai Solidaritas Indonesia atau PSI.
Urgensinya, penertiban SE membatasi Mas Kaisang saja, dan lawan-lawan politik beliau itu urgensinya, kata Ikrafani. Ikrafani pun mempertanyakan apakah Idris hendak mengatur atau membatasi pemasangan atribut parpol. Menurut dia, jika hendak membatasi pemasangan atribut parpol, pihak yang dirugikan adalah warga Kota Depok. Sebab warga Kota Depok memerlukan informasi terkait pemilihan umum atau pemilu 2024 dan pemilihan kepala daerah atau pilkada Kota Depok 2024 yang biasanya tercantum dalam baliho beratribut parpol. Surat edaran itu ingin meregulasi ketertiban atau melakukan pembatasan kalau pembatasan yang rugi warga, tutur Ikrafani. Kenapa? Karena warga hari ini harus punya informasi yang memadai tentang siapa yang akan mereka pilih saat pemilu dan pilkada 2024, ucapnya lagi. Sementara itu, anggota fraksi PKB DPRD Kota Depok, Babai Suhaimi mengatakan, baliho bakal calon anggota DPRD Jawa Barat, Eli Farida, yang merupakan istri Wali Kota Depok, Muhammad Idris, juga bertebaran di mana-mana. Karena itu, Babai menunggu sikap netral Idris dalam penertiban baliho tersebut. Babai juga mempertanyakan, apakah Eli Farida memasang baliho sesuai peraturan yang ada, yakni membayar pajak pemasangan baliho. Istrinya sendiri, Eli Farida, juga sudah pasang baliho, spanduk di mana-mana. Istrinya bayar atau tidak, ucapnya. Untuk diketahui, Eli Farida mencalonkan diri menjadi Bacalek Jawa Barat dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, partai yang sama dengan Idris. Dalam kesempatan itu, ia juga mempertanyakan apakah M. Idris membayar pajak saat memasang baliho ketika menjadi calon wali kota petahana dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada Kota Depok 2020. Dulu waktu Idris mencalonkan diri jadi wali kota, bayar enggak pajak baliho-baliho yang dipasang beliau? Ada pajaknya enggak? Tegas Babai. Diberitakan sebelumnya, M. Idris mengeluarkan SE tentang penertiban media promosi partai politik berupa baliho, spanduk, dan sejenisnya. Aturan ini tertuang dalam SE nomor 300/345 strip Satpol PP tentang tertib pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, banner, reklame, maupun atribut lainnya. Idris menandatangani SE itu secara elektronik. SE ini terbit pada 16 Juni 2023. Dalam SE itu, Idris menyatakan, setiap orang dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, banner, reklame, dan sejenisnya di atas trotoar, bahu jalan, badan jalan, dan atau median jalan. Menurut Idris, baliho boleh dipasang jika mendapatkan izin atau rekomendasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Kemudian, baliho dan sejenisnya dilarang dipasang secara melintang di atas jalan. Dalam SE tersebut, Idris terkhusus menyampaikan peraturan ini kepada Dewan Pimpinan Cabang atau DPC atau Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Parpol, organisasi kemasyarakatan, pimpinan lembaga, atau instansi swasta se-Kota Depok. Baliho atau atribut lainnya yang dipasang tak sesuai ketentuan diminta agar diturunkan sebelum 30 Juni 2023.